kesehatan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tetapi bukan kesehatan fisik saja yang penting. Kesehatan mental juga penting, seperti halnya kesehatan fisik bagi manusia. Mental yang sehat akan mempengaruhi seseorang bekerja lebih maksimal dan akan mempengaruhi kondisi kesehatan fisik manusia tersebut. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan jiwa tidak hanya sebatas tidak ditemukannya gangguan jiwa, melainkan juga termasuk di dalamnya berbagai macam karakteristik positif yang bisa memberi gambaran keselarasan dan keseimbangan kejiwaan, sehingga dapat mencerminkan keadaan di mana terjadi kemungkinan perkembangan fisik serta emosional yang optimal dari seseorang, tidak menghindar dan selalu siap dalam menghadapi tekanan yang akan timbul. Kasus gangguan jiwa di Indonesia berdasarkan hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan ini terlihat dari kenaikan prevalensi rumah tangga yang memiliki ODGJ di Indonesia. Ada peningkatan jumlah menjadi 7 per mil rumah tangga, artinya per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga dengan ODGJ, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450.000 ODGJ berat. Proses pengobatan di rumah sakit merupakan penyembuhan yang sementara. Selanjutnya, proses pemulihan dan penyembuhan pada orang dengan gangguan jiwa membutuhkan dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga ini diperlukan untuk menentukan keberhasilan pemulihan tersebut. Adanya stigma yang negatif terhadap ODGJ dan keluarganya menyebabkan ODGJ dan keluarganya akan terkucilkan. Stigma yang seperti inilah yang memperparah gangguan tersebut. Maka dari itu, kami membuat sebuah web untuk membantu mengevakuasi ODGJ yang ditelantarkan oleh keluarganya. Dan selanjutnya, kami akan membantu merecovery ODGJ tersebut dengan cara bekerjasama dengan yayasan yang dapat mengatasi hal tersebut. Penjelasan singkat tentang judul atau program atau sistem. Sistem Psychosocial merupakan sistem pelaporan orang dalam gangguan jiwa berbasis web yang berguna untuk mempermudah masyarakat melaporkan ODGJ yang terlantar agar dapat dievakuasi dan direhabilitasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Di antaranya yaitu, yang pertama, bagaimana perancangan sistem ini ketika diterapkan pada ODGJ yang benar-benar terlantar? Yang kedua, bagaimana cara kerja sistem ini ketika diterapkan? Tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan karya tulis ilmiah ini, yaitu, yang pertama, dapat merancang sistem psychosocial ketika diterapkan pada ODGJ yang benar-benar terlantar. Yang kedua, dapat menerapkan cara kerja sistem psychosocial. Dari pencarian yang kami lakukan, sistem yang sama seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Namun, ada sistem yang hampir mirip dengan kerja sistem yang akan kami rancang. Sistem tersebut menggunakan sistem pelaporan secara langsung atau bisa dibilang secara offline. Contohnya, seperti layanan rujukan orang dalam gangguan jiwa yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di mana pada sistem tersebut, pelapor diharuskan untuk membuat surat permohonan terlebih dahulu, dilanjutkan pemberkasan dan diakhiri dengan penjemputan pasien yang nantinya akan langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Sungguh itu sangat merepotkan bagi si pelapor. Ditambah lagi, kurang perhatiannya pihak berwajib dalam menjalankan sistem tersebut akan membuat proses pelaporan semakin lama. Sedangkan pada sistem yang kami buat, pelapor tidak akan menunggu proses pelaporan yang lama. Hal itu dikarenakan kami menggunakan sistem bot yang akan bekerja selama 24 jam. Manfaat dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah, yang pertama, mengurangi dan membantu ODGJ yang terlantar dengan menggunakan sistem berbasis web psychosocial. Yang kedua, membantu proses pengevakuasian ODGJ yang terlantar dan merehabilitasinya dengan bantuan dari yayasan yang telah diajak bekerja sama.
Sistem PsychoShield adalah sebuah sistem berbasis web yang berguna untuk membantu ODGJ yang terlantar agar dapat mudah dievakuasi. Dengan sistem PsychoShield ini, masyarakat dapat melaporkan ODGJ yang terlantar dengan cara menyertakan bukti yang ada, seperti foto dari ODGJ tersebut. Apabila diketahui data diri dari ODGJ tersebut, maka bisa dijadikan sebagai bukti pelengkap. Kemudian, tim dari PsychoShield akan mengevakuasi ODGJ tersebut direhabilitasi dengan cara bekerja sama dengan komunitas atau lembaga yang mendukung adanya evakuasi dan rehabilitasi ODGJ ini. Contohnya Indonesia Mental Health Care Foundation dan Peduli ODGJ Indonesia atau Caring for People with Mental Illness. Cara kerja sistem berbasis web PsychoShield yaitu dengan cara menggunakan bot yang merespon secara cepat serta memberikan informasi apabila ada user yang melapor. Sistem kerja ini sama seperti kita menggunakan Google Assistant, lalu admin akan merespon apabila bukti sudah dilampirkan. Kesimpulan mengenai program tersebut, dengan adanya sistem berbasis web PsychoShield ini diharapkan dapat mengurangi ODGJ yang terlantar di Indonesia, serta dapat membantu merehabilitasi ODGJ tersebut agar dapat mengurangi dampak yang tidak diinginkan, seperti membahayakan diri ODGJ tersebut maupun orang-orang di sekitarnya. Kami juga berharap dengan adanya sistem ini, masyarakat bisa semakin peduli dengan sekitarnya, karena semakin berkembangnya teknologi membuat gaya hidup bergeser ke atas.